Di saat kita berikan torsi di 10 Nm, vibrasi getaran yang diberikan sama engine ataupun mesin, nah ini akan mengakibatkan bergetar terus, larut-larut terus, dan dia akan lama-kelamaan dia akan kendor, ya. Jadi jangan heran kalau misalnya lu pernah melihat ada beberapa di bagian kendaraan, baik mobil ataupun motor ataupun di mesin-mesin yang lainnya. Nah, kalian melihat, oh kok ini bautnya kendor ya, perasaan udah kencang. Oh, ini kendor lagi ya, perasaan udah kencang. Nah, karena lu nggak pakai tread lock cheese ya. Kalau lu pakai tread lock 243 dari Loctite ini, lu nggak akan ngalamin yang namanya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3. Nah, ini ada produk yang memang bener-bener gua harus katakan itu penting sekali. Harus digaris bawahi ya, ini penting sekali, pakai tanda serunya banyak, tak 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 tak. Nah, cis, ini adalah tread locker 243 dari Loctite yang dimana ini udah wajib banget ya, harus kalian miliki. Kenapa gue bisa bilang wajib ya? Apalagi kalau misalnya kalian seperti table saw kabinet yang seperti di depan gue ini, atau band saw. Nah, band saw, nah ini kalau kalian set up band saw ya, nah nanti kalau misalnya kalian set itu nanti dia bergetar dan lain sebagainya, nanti bautnya kendor bray ya. Nah, kalau kalian suka lihat kadang-kadang, bang, kok kalau kita buka ya sesuatu nih, kalau misalnya kayak motor baru yang kita buka atau sesuatu, atau di mobil ada beberapa mur ataupun baut yang kita buka, di saat kita buka kok kayak ada biru-birunya ya, kayak odol. Itu bukan odol, bukan pasta gigi, itu adalah tread lock ya. Ini adalah tread lock 243 dari Loctite. Nah, terus fungsinya apa bang dari tread lock ini? Jadi kalau kalian merakit sesuatu atau men-set up sesuatu, biasanya kalau kayak di table saw kabinet ini setupnya sangat banyak sekali. Yang kita tahu, seminim-minimnya vibrasi dari alat itu pasti akan memberikan getaran. Getaran-getaran cinta ya. Nah, ini bukan cuma hanya cinta saja yang bergetar, akan tetapi benda-benda kerja yang suka kita pakai itu pasti akan ada memiliki getaran. Dan banyak hal memang kalau dari kalian nanti bakal menjelaskan, bang, nggak usah pakai tread locker ya, nggak usah pakai Loctite, kan banyak bang ya, seperti ring pair, seperti mur yang sudah ada nilonnya. Dan banyak hal memang. Nah, kan tetapi yang jadi pertanyaan sama gua adalah tidak bisa semua bagian kita gunakan seperti itu ya. Dan kalau misalnya kalian tanya, bang, lebih akurat mana bang, lebih kuat mana, menggunakan ring pair ataupun tread locker dari Loctite 243 ini? Nah, kalau kalian bertanya sama gua, ini udah jelas ya, udah jelas lebih kuat, jauh lebih kuat ketimbang semuanya itu. Nah, makanya gua pernah sounding ke kalian, bagaimana ya caranya supaya mur baut ini nggak mudah copot ya. Nah, pada saat getaran, waktu itu banyak yang berkomentar ke gue, bang pakai ring pair, pakai ring yang ada nilonnya, dan berbagai macam jawaban semua sudah dijawab ya. Ini thank you banget untuk para subscriber G3 channel. Nah, jadi sebetulnya semuanya itu gini, bukannya tidak bisa, nah tetapi ini jauh lebih baik. Dulu di saat gua masih aktif banget ya di industri, itu gua merakit satu buah komponen mesin. Nah, itu mesinnya besar sekali dan vibrasinya luar biasa ya. Mesinnya 16 silinder, kalian bisa bayangkan itu vibrasinya seperti apa. Dan ini nggak boleh gagal, sekali rakit harus langsung jadi. Jangan sampai nanti baut yang di atas kendor, yang di kanan kiri kendor semuanya. Aduh, itu bakal menyebabkan kerugian secara mesinnya, itu juga harganya 3,5 miliar. Nah, lu bisa bayangin ya. Jadi bener-bener gua harus merakit ya, komponen mesin itu harus bener-bener sempurna. Di saat gua merakit komponen mesin tersebut, gua nggak berani nih kalau misalnya gua nggak menggunakan Loctite 243 ini. Kenapa bang kok kayak begitu? Iya, gua nggak mau ngambil resiko ya, nanti di saat mesin itu running, hidup ya, dengan cc yang besar,
ya, getaran, copot sini, yang mengakibatkan fatal ya sama si operator sendiri, atau ya nanti sesuatu yang terjadi yang tidak kita inginkan pastinya bakal terjadi gara-gara perkara baut ini copot ya Cis ya. Jadi 243 ini, kalau treat locker dari Loctite ini, dia mampu merekatkan ya, merekatkan hatiku padamu sayang. Nah, jadi dia bisa mampu merekatkan antara aku dan kamu, seperti mur dan baut ya. Itu yang harus rekat terus ya. Tidak bisa dipisahkan oleh waktu ya Cis ya. Nah, jadi pada saat lu kencengin ya, kita berikan torsi yang awal, misalnya kita berikan torsi di 10 Nm. Di saat kita berikan torsi di 10 Nm, vibrasi getaran yang diberikan sama engine ataupun mesin, nah ini akan mengakibatkan bergetar terus, larut-larut terus, dan dia akan lama-kelamaan dia akan kendor ya. Jadi jangan heran kalau misalnya lu pernah melihat ada beberapa di bagian kendaraan, baik mobil ataupun motor ataupun di mesin-mesin yang lainnya. Nah, kalian melihat, oh kok ini bautnya kendor ya, perasaan udah kencang. Oh, ini kendor lagi ya, perasaan udah kencang. Nah, karena lu nggak pakai treat lock Cis ya. Kalau lu pakai treat lock 243 dari Loctite ini, lu nggak akan ngalamin yang namanya seperti itu. Nah, itulah gunanya dari Loctite 243 ini. Selain dia bisa merekatkan, dia pun juga bisa mengisi sela-sela yang kosong ya dari ulir baut ataupun murnya ya. Nah, seperti itu. Jadi yang kita tahu ya, itu mur dan baut dia harus memiliki rongga ya. Karena kalau nggak ada rongganya dia pun susah untuk masuk. Dan bingung di saat kita harus memikirkan bagaimana kita mengisi rongga-rongga kekosongan itu ya. Nah, ini adalah menggunakan Loctite 243. Dan selain itu juga Loctite 243 ini fungsinya juga untuk ya memberikan perlindungan terhadap ulir baut. Nah, lu pernah nggak ngalamin di saat lu mau buka baut kok susah, kok keras ya? Nah, itulah Cis. Rongga yang terdapat dari mur dan baut, di saat lu tidak memberikan Loctite 243 ini, oksidasi dari udara dan semuanya itu kotoran semuanya dia akan masuk ke dalam. Jadi sebelum dia rongga itu diisi dengan karat ataupun kotoran yang lainnya dan akan menggumpal di dalamnya, lu sudah awali ya, di rongga itu lu berikan Loctite. Jadi di saat di rongga itu sudah ada Loctite ya, oksidasi dan udara yang lainnya itu dan kotoran dia tidak akan bisa masuk ke celah-celah. Seperti hatiku yang sudah diisi, kamu tidak akan bisa masuk lagi ke dalam hatiku karena ini sudah diisi sama istriku ya. Nah, seperti itu Cis. Nah, you know, nah kayak Ijul. Ijul udah punya pacar, hatinya sudah terisi. Tidak mungkin Ijul menghadirkan hati-hati yang lain lagi ke dalam hatinya, kecuali Ijul punya hatinya banyak ya. Nah, ini seperti itu. Jadi di saat pas lu buka ya, dia keras kadang-kadang ya, susah segala macam. Nah, ya, kalau kalian menggunakan Loctite ya, treat lock 243 itu tidak akan kalian alami. Di saat kalian membuka ya, dia akan terbuka ya. Jadi tidak ada yang namanya karat. Karat untuk di bagian dalam ya, jangan bicara di bagian luar. Kita akan berbicara karat itu yang ada di bagian dalam. Oke, ini gue berikan contoh ya, peragaan. Nah, jadi di sela-sela baut ini ya, yang akan membuat dia nanti ya, dia bakal terisi kotoran dan lain sebagainya dan korosi ya. Jadi dia tidak bisa kita lindungi kalau tidak dengan Loctite 243 ini. Jadi memang kita harus balutkan dia. Nah, dan nanti yang tidak berkarat itu bukannya di luarnya. Contoh misalnya kayak begini ya. Nanti di saat lu bilang, bang ini gue pakai Loctite kok karat ya, kalau di sini pasti karat dong malih. Jadi yang kagak karat itu adalah yang di dalam ya, yang di bagian dalam, yang di dalam sebanyak ya ukuran murnya ini. Jadi itu yang tidak karat ya, jadi harus dibedakan. Jadi di sini yang dia tidak karatnya ya. Jadi bukannya nanti yang di luar, kalau di luar pasti karat karena kan lu nggak akan bisa kasih ini dengan Loctite. Dan Loctite ini dia tidak akan bisa mengering kalau misalnya dia tidak, contoh ya, gue akan berikan satu contoh. Nanti kalau lu tanya, bang ini bukanya gimana? Jadi lu jangan nora-nora amat. Ini lu tinggal cabut ya, dan ini lu tinggal tarik ke atas seperti ini, baru lu tuangin ya. Nah, oke. Nah, ini kalau lu tetesin dia seperti ini di sini ya, 7 hari 7 malam 7 bulan 9 tahun dia nggak bakal kering nih di sini. Lu tenang aja. Nah, terus nanti kalau dari kalian bertanya, bang gimana terus kok nanti kalau dia nggak kering-kering gimana? Nah, jadi berbalik. Kalau biasa kita suka melihat lem bisa kering karena dengan dengan suhu udara. Nah, ada oksigen ya. Nah, dia ini benar-benar bisa mengering di saat dia tidak ada udara justru. Nah, makanya kayak di sini
ya. Loctite ini terbagi dari 3 kemasan. Ada yang 10 mili seperti ini, ada yang 50 mili seperti ini, dan ada yang 250 mili paling besarnya. Jadi kalau lu bisa lihat ya, ini cuma 50 mili kok gede banget ya ininya, apa namanya, kemasannya. Nah, ini guys. Jadi dia butuh udara yang ada di dalam, ya. Jadi di saat dia hampa tidak ada udara, justru dia malah mengering. Bang, berarti kalau kebuka begini bagus dong. Secara logikanya iya, tapi alangkah baiknya ditutup biar nggak kotor ya. Makanya kan udah dikasih tutupnya, Cis ya. Oke. Dan Loctite ini juga dia bisa menahan suhu panas hingga di 180 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya kalian seperti baut head block ya, ini nggak jadi masalah menggunakan ini. Secara 180 derajat Celcius udah pecah kali seher, Cis ya, dengan suhu panas segitu ya, dan udah pasti macet mesinnya logikanya. Jadi dia benar-benar tahan terhadap suhu panas. Jadi tidak masalah pada saat kalian aplikasikan dimanapun ya, mau di head block atau di bagian engine yang panas sekalipun itu tidak jadi masalah. Oke, untuk treat Loctite 243 ini ya, dia daya rekatnya itu di medium. Ada yang lebih strength, lebih keras lagi, itu ada ya, berbagai macam warna, nanti kita akan bahas mungkin ke depannya. Dan kalau recommended dari gua, untuk yang 243 ini dia maksimal mur dan bautnya ya, baut ya, kalau mur mengikuti ya. Ya, dia tuh M6 hingga M20 ya. Ini rentannya bagus. Nanti kalau misalnya kalian, Bang, berarti kalau di kayak M24, M25 nggak bisa dong, bukan pakai 243. Bukannya nggak bisa ya. Bisa aja, tapi kurang tepat ya. Karena Loctite menghadirkan untuk kekuatan yang lebih keras lagi ya. Kalau ini kan tingkatannya medium. Nah, jadi cukup seperti untuk mesin-mesin ya di workshop kalian, ataupun para otomotif, motor, atau baik pun mobil, ini yang 243 sudah menjadi yang terfavorit ya. Kecuali kalau misalnya untuk yang industrial, nah ini mungkin berbeda lagi. Tapi tetap penempatannya atau pengaplikasiannya disesuaikan ya yang pastinya. Oke, nanti kalau dari kalian bertanya lagi, Bang, untuk Loctite ini harganya berapa? Untuk yang kecil ini 243 lu cuma hanya cukup membayar di 50.000 ya. Ini untuk 10 mili. Nah, ini sudah sangat cukup kalau misalnya kalian untuk di motor ya, seperti itu. Dan untuk yang 50 mili ini 243 lu cuma hanya cukup membayar di 300 ribuan. Bang, kok mahal ya harganya? Pasti akan ada yang komentar seperti itu. Lebih mahal lagi kalau misalnya knalpot kalian tuh copot di jalan, kena orang, nabrak orang, cilaka kalau kata orang zaman dulu ya, cilaka, Cis ya, cilaka. Nanti kalau cilaka lebih repot, lebih dari ya 50.000 bray, itu udah pasti hitung-hitungannya. Oke, gue pastikan ke kalian kalau misalnya kalian membeli Loctite 243, pastikan ya kalian itu harus ya, pastikan produk yang kalian beli ini original. Kalian harus membeli di link pembelian yang ada di deskripsi. Gua akan sertakan di video ini. Dan jangan lupa buat kalian juga untuk follow Instagramnya Loctite ya, karena di sana banyak sekali produk-produk yang lain dan kalian bakal lebih mengetahui lebih dalam lagi tentang produk-produk Loctite. Nah, bedanya apa yang original dan tidak original? Lu kalian bisa di sini ya, kalian cermati dengan baik-baik ya. Serupa tapi tak sama. Dan yang sekarang untuk Loctite ini semuanya ya, di sini kalian bisa lihat di depan lu, lihat ini botolnya sudah berbeda. Semua produk Loctite ya, ini semuanya ini sudah seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ini semua sudah seperti ini dan ada tulisan Loctite-nya di sini di botol. Ini ciri-ciri yang pertama, dan bentuk botolnya dia berbeda. Nah, ini sudah di-emboss ya, tulisan Loctite di atas ini sudah di-emboss, dan kalau kita lihat dari belakang, secara tulisannya semuanya sama, tidak ada yang berbeda ya. Bang, sama ya kalau menurut kalian. Lihat, apalagi yang berbeda dari stiker sisi bagian depan ya. Untuk semua produk Loctite ya, untuk treat lock-nya dia sudah memiliki barcode. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di sini sudah ada barcode-nya. Nah, jadi kalian kalau sudah di-scan seperti itu, kalian bisa tahu ya. Nah, kapan expired-nya, ini asli apa enggak, terdaftar apa enggak. Nah, ini emang bukan kaleng-kaleng, bray ya. Jangan sampai, kenapa sih Bang kok sampai takut ya, misalnya kan nanti kalau dapetin produk-produk yang bukan original, pasti takut ya. Nanti kalau knalpot dikasih, kalian beli yang non original dipakein ke knalpot ya kan, tahu katanya Loctite kuat gini-gini, knalpot gua copot di tengah jalan ya kan, nabrak orang segala macam, ribet lagi bray urusannya. Makanya pastikan kalian memberi produk-produk yang original. Dan yang beda lagi dari produk-produk non original adalah ataupun KW ya. Nah, ini ataupun tiruan, dia itu pada saat kita lekatkan di baut ya, dia itu tidak akan kering. Dia tidak akan pernah kering
ya. Jangankan kena udara ataupun tidak terkena udara, dia itu tidak akan kering. Sorry, dia tuh pokoknya dia nggak mengering seperti yang original gitu lah ya. Nah ini lama sekali untuk keringnya, nggak tahu kapan. Jangan diingetin deh, bisa lebaran kuda kali dia baru bisa kering ya. Pokoknya pastiin kalian beli yang original makanya. Iya, nanti kalau kalian nanya juga, Bang, Loctite ini kita bisa pakein ke baut-baut apa aja. Jadi gini, nggak masalah. Dia bisa menempel di semua logam termasuk logam pasif. Nah, logam pasif itu stainless ya, stainless dan aluminium. Jadi tidak jadi masalah. Kalian tetap bisa aplikasikan Loctite ini ke stainless ataupun aluminium, itu tidak jadi masalah. Dan beberapa tipe-tipe logam yang lainnya dia sangat-sangat bersahabat sekali ya, kita bisa gunakan dan jadi benar-benar sangat multifungsi sekali. Oke, dan yang harus kalian ketahui ya, di saat kita mengencangkan satu buah mur itu kita kencangkan di 50 Nm, kita membutuhkan tenaga itu ya, kurang atau lebih? Ayo anak-anak jawab, kurang apa lebih pada saat kita buka. Nah, kita sama-sama kita torsi ya. Kita torsi di 50, kita buka, kita membutuhkan berapa Nm? Jika kita tidak menggunakan Loctite ya, itu pasti angkanya akan di bawah 50 Nm. Nah, akan tetapi jika kita menggunakan Loctite, itu kita akan membuka yang tadi 50 Nm kita kencengin, itu akan membukanya butuh tenaga pas 50 Nm atau bahkan lebih dari 50 Nm. Yang artinya adalah ya, kekuatan mur dan baut pada saat dia rekat seperti ini ya, seperti cintaku padanya, itu rekat sekali cis ya. Jadi misalnya kalau kalian mengencangkan di 50 Nm, kalau kita buka cuma hanya butuh di 45 Nm, nah atau 40 Nm. Nah, ini yang artinya berarti baut ini mudah kendur. Nah, yang artinya juga di saat kita menggunakan Loctite 243, di saat kita membuka dia lebih dari 50 Nm, yang artinya juga berarti Loctite ini merekatkan. Nah, gak usah lama-lama, kita akan langsung praktekkan aja ke kalian. Oke, guys, di sini sudah gue sediakan medianya. Ini ada mur baut ya. Ini bautnya ukurannya M16 dan di sebelahnya lagi ada M20 ya. Nah, yang di sini yang gue mau gunakan adalah, jadi perbandingan yang satu tidak menggunakan Loctite untuk M16 dan yang satu tidak menggunakan Loctite untuk yang M20 ya. Dan yang gua kosongkan ini nanti kita akan berikan Loctite pada murnya ya. Nah, ini kita akan coba torsi dulu. Gua coba torsi di 30 untuk yang 16. Jadi gua torsi di 30 Nm untuk yang 16 ya, M16. Di sini 29,9 ya. Sudah kita torsi. Oke, di sini kita berikan Loctite 243. Nah, Loctite 243 ini yang tadi kita pernah bahas ya. Dia ini mulai dari ukuran baut M6 hingga M20 ya. Nah, bukan berarti kita tidak bisa mengaplikasikan 243 ini ke baut yang size-nya di M24 ya. Akan tetapi kurang tepat karena memang banyak sekali untuk varian Loctite tread lock yang lain dari Loctite ya. Dan nanti kita akan ulas ya. Saat ini kita akan ulas untuk yang 243 saja terlebih dahulu. Oke, untuk pemakaiannya ini banyak sekali cara. Nah, ini adalah cara yang biasa gua terapkan selama gua penggunaan Loctite 243 ini ya. Jadi kita oleskan di bagian dalam seperti ini. Dan gue oleskan di bagian sini juga ya. Nah, untuk lebih memastikan daya eratnya ya. Nah, dan ini kita torsi juga, sama-sama kita torsi di 30 Nm. 30 Nm. 29,8 ya. Oke, ini untuk baut yang M20 kita akan lakukan hal yang sama, tapi membedakan kita akan menorsi dia di 50 Nm.
Mengingat ini jauh lebih besar untuk bautnya ya. Oke, 50 Nm. Oke, 50,5. Kita tidak akan bisa persis pasti di 50 Nm ya. Sama halnya tadi seperti yang di 30 Nm. Jadi di sini lebih sedikit atau kurang sedikit ya. Tidak jadi masalah. Oke, di sini kita akan berikan Loctite 234 kembali atau thread locker dari Loctite. Kita akan berikan dia di murnya. Dan ini adalah penggunaan gua akan berikan hal yang sama ya pada bautnya seperti ini. Oke. Oke, ini hal yang sama juga. Kita akan torsi dia kembali ya di 50 Nm ya. Oke, 50 Nm. Oke, kebetulan ini dapat pas di 50,0. Oke, kita akan diamkan dulu ya. Kita akan rehat dulu dan kita akan buka dia kembali. Nah, ini kita akan diamkan kurang lebih 10 sampai 15 menit ya. Oke, di sini sama-sama kita buktikan untuk baut yang kita berikan Loctite ya. Dan seharusnya dia itu sama sesuai torsi awal atau lebih ya. Nah, seharusnya lebih. Nah, jadi tapi terkadang ada juga yang sama. Nah, dan kita akan bedakan untuk yang tidak menggunakan Loctite ya. Kita akan coba. Oke, di sini sama-sama kita akan saksikan. Kita akan buka berapa Nm hasilnya pada saat kita buka. Ini M16 30 Nm. 24,6 ya. Ini sudah terbuka ya. Nah, tuh, sudah terbuka ya. Oke. Tadi 24,6. Kita akan lanjut. Ini M16 yang menggunakan Loctite. Kita akan coba buka. 1, 2, 3. 30 Nm untuk torsi awal. 36,0 ya. Kalian bisa lihat. Oke, ini M20 tidak menggunakan Loctite. Torsi awalnya di 50 Nm ya. Kita akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. 41,1. Dan ini kita akan coba buka. Oke, kita akan buka. Ini torsi awal di 50 Nm. Ini yang menggunakan Loctite. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalian bisa lihat ya. 52,1. Oke Cis, jangan lupa juga untuk tuker kode unik Loctite XG3 untuk mendapatkan cashback sebesar 12.000 dari tanggal 10 Desember sampai 18 Desember 2022. Nah, gimana guys? Kalian sudah lihat kan? Nah, jadi itulah mungkin peragaan yang gue bisa berikan. Jadi memberikan bukti juga, bukti nyata ke kalian bahwasanya kalian benar-benar memerlukan yang namanya thread lock ini. Ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Nah, daripada tuh knalpot ya, tadi gue bilang copot di tengah jalan, ntar berabe urusannya. Nah, mungkin waktu itu ada subscriber gue juga ya, yang dia ini mekanik di balap ya, mekanik balap. Nah, mobil khususnya dia bekerja di Astra juga, nah Astra Team. Nah, itu yang udah pasti dia nggak mungkin tidak menggunakan Loctite. Secara ya balapan itu nggak ada istilah katanya kasihan sama engine, gasak terus Cis pokoknya ya. Oke, sekali lagi gue tekankan sama kalian ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Langsung aja buat kalian yang ingin produk tersebut langsung cek deskripsinya karena kita akan sertakan untuk link pembeliannya. Dan jangan lupa juga untuk kalian follow Instagramnya Loctite ya, nanti kita akan sertakan juga untuk linknya di deskripsi karena nanti di sana akan banyak sekali promo-promo dan produk-produk yang lain, jadi kalian tahu ada produk apa aja. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Gua Gugun pamit undur diri. Kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum.